Hari itu, langit sore menggantung dengan warna oranye keemasan, seolah sedang membingkai sesuatu yang akan mengubah hidup dua anak muda. Keira berjalan cepat di koridor kampusnya, memeluk buku-buku tebal di dada, berusaha mengejar waktu yang selalu terasa kurang. Di balik kesibukan kuliahnya, di balik tuntutan keluarga yang keras, ia tidak pernah membayangkan bahwa langkahnya hari itu akan mempertemukannya dengan seseorang yang membuat hidupnya lebih rumit namun juga lebih berarti. Ardan. Ardan, pemuda dengan senyum tenang dan sorot mata yang tajam, sedang mengamati papan pengumuman ketika Keira tanpa sengaja menabraknya. Buku-buku jatuh berserakan. Keira terbata-bata meminta maaf, sementara Ardan hanya tersenyum, membantu memungut buku-buku yang berjatuhan. Bertemu pandang sejenak dengan pemuda itu membuat jantung Keira berdetak sedikit lebih cepat, meski ia sendiri tidak mengakui apa yang ia rasakan. Ada sesuatu pada cara Ardan memandangnya, tenang, tulus, seolah ia melihat langsung ke dalam hatinya. "Saya Ardan," katanya sambil menyerahkan buku terakhir. "Keira," balasnya pelan. Dan sejak saat itu, semesta seolah diam-diam mendorong mereka lebih dekat. Mereka mulai sering bertemu, di perpustakaan, di taman kampus, di kedai kopi kecil yang menjadi pelarian dari tugas menumpuk. Percakapan demi percakapan tumbuh menjadi perhatian, perhatian berubah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Keira merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, perasaan yang menakutkan sekaligus membahagiakan. Sementara bagi Ardan, kehadiran Keira seperti ruang aman yang selalu ia cari di tengah tekanan hidup dan impian besar yang menuntut pengorbanan. Namun, cinta tidak pernah datang tanpa ujian. Di balik senyum Keira, tersimpan ketakutan yang ia sembunyikan dari Ardan. Keluarganya adalah keluarga yang menjunjung tinggi nama besar. Mereka ingin Keira fokus pada pendidikan, mengejar gelar, lalu melanjutkan bisnis keluarga. Tidak ada ruang untuk hubungan yang dianggap hanya mengganggu masa depan. Keira tahu keluarganya tidak akan mudah menerima seseorang seperti Ardan, pemuda sederhana yang sedang mengejar beasiswa untuk dapat meraih mimpinya di dunia arsitektur. Ardan pun menyimpan ketakutannya sendiri. Orang tuanya ingin ia melanjutkan pendidikan ke luar negeri, jauh dari Indonesia, jauh dari semua yang ia cintai, termasuk Keira. Mereka percaya masa depan Ardan tidak boleh terikat oleh cinta yang bisa membuatnya goyah. "Masa depanmu lebih besar dari sekadar perasaan," kata ayahnya suatu malam. Kata-kata itu berputar-putar di kepala Ardan setiap kali ia melihat Keira tertawa. Ia tahu hubungannya dengan Keira tidak akan diterima dengan mudah. Meski begitu, Keira dan Ardan tetap berjalan bersama. Mereka tidak pernah secara resmi menyatakan cinta pada awalnya, namun setiap tatapan, setiap kehadiran, setiap perhatian yang tidak diucapkan, cukup untuk membuat keduanya tahu bahwa ada sesuatu yang berharga tumbuh di antara mereka. Berharga, namun rapuh. Semakin sering mereka bertemu, semakin kuat pula keterikatan itu. Malam-malam panjang mereka habiskan dengan bercerita tentang mimpi. Keira menginginkan hidup yang ia pilih sendiri, bukan yang dipaksa oleh keluarganya. Ardan ingin membuktikan bahwa ia bisa berhasil tanpa harus mengikuti rencana orang tuanya sepenuhnya. Mereka saling menjadi tempat istirahat, tempat pulang, dan tempat merasa dimengerti. Namun di balik keindahan itu, Keira mulai merasakan keresahan. Ia sadar dunia mereka sangat berbeda. Sementara Ardan melihat masa depan sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan, Keira harus menghadapi masa depan yang sudah dipatok oleh keluarganya. Ia takut cintanya pada Ardan hanya akan menambah beban pada hidup pemuda itu, beban yang bisa meruntuhkan mimpi-mimpinya. Dan ketakutan itu semakin kuat saat Keira mulai melihat tanda-tanda bahwa Ardan mungkin akan pergi. Ia melihat brosur-brosur Universitas Eropa di tas Ardan, proposal beasiswa, email dari universitas luar negeri yang mulai bermunculan di layar ponselnya. Hatinya bergetar setiap kali ia melihat Ardan membaca email dengan ekspresi serius. Ia ingin bertanya, tapi ia takut dengan jawabannya. Takut pada kenyataan yang tidak bisa ia ubah. Suatu sore, mereka duduk di bangku taman kampus yang sepi. Angin menari di antara dedaunan, seolah membawa kabar yang tidak ingin mereka dengar. Keira ingin mengatakan sesuatu, ingin menanyakan banyak hal, tentang beasiswa,
tentang masa depan, tentang mereka. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Keira, Ardan memanggil pelan. Kalau suatu hari aku harus pergi, apa kamu akan membenciku? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada apapun. Keira membeku. Ia tahu pertanyaan itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah kenyataan yang mulai mendekat, perlahan namun pasti. Keira memaksakan senyum. Aku tidak punya alasan untuk membenci kamu. Dan... Tapi dalam hatinya, ia menangis. Ardan menatapnya lama, seolah mencoba menghafal setiap detail wajahnya. Aku tidak ingin kehilangan kamu, katanya lirih. Keira memalingkan wajah, menyembunyikan air mata yang nyaris jatuh. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, bisiknya. Hubungan mereka belum dimulai secara resmi, namun tantangannya sudah datang lebih cepat dari yang mereka duga. Restu keluarga yang tidak pasti, mimpi yang berbeda arah, dan masa depan yang tidak menunggu siapapun. Cinta mereka baru saja tumbuh, namun dunia sudah mulai menguji kekuatannya. Keira dan Ardan tidak tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Perjalanan penuh pilihan, luka, pengkhianatan, harapan, dan pengorbanan. Namun satu hal yang pasti, pertemuan sederhana itu telah mengikat hati mereka dengan cara yang tidak bisa dihindari. Hari-hari setelah percakapan sore di taman itu menjadi berbeda. Keira merasakan jarak yang tidak pernah mereka ciptakan mulai tumbuh pelan-pelan. Bukan karena mereka tak lagi saling memperhatikan, tetapi karena keduanya mulai menyadari bahwa perasaan yang tumbuh di antara mereka bukan lagi sesuatu yang ringan. Cinta mulai menuntut keberanian yang belum siap mereka miliki. Keira sering memikirkan kata-kata Ardan. Kalau suatu hari aku harus pergi, apa kamu akan membenciku? Kalimat itu berulang-ulang mengisi kepalanya, seperti gema yang tak mau menghilang. Ia tahu Ardan tidak sedang mencari jawaban semata. Ia sedang mencemaskan masa depan mereka yang belum sempat mereka bentuk. Sementara itu, dunia Keira semakin penuh tekanan. Ibunya mulai sering menyinggung tentang masa depan, tentang rencana magang, tentang bisnis keluarga yang harus ia pelajari. Kamu bukan lagi anak kecil, Keira. Kamu harus fokus pada hidupmu. Suara ibunya bergema setiap kali mereka makan malam bersama. Ayahnya hanya diam, namun tatapannya tajam, seperti menuntut Keira untuk menjadi seseorang yang sempurna, tanpa celah. Suatu malam, ketika Keira pulang sedikit terlambat setelah bertemu Ardan, sang ibu menyambutnya dengan nada dingin. Kamu dari mana? Dari kampus, Bu. Ada tugas kelompok. Ibunya menatap tajam. Tugas? Atau seseorang? Keira menelan ludah. Bu. Keira, kamu sudah besar. Ibu tidak mau kamu terlibat dalam hubungan yang membuatmu lupa pada masa depan. Apalagi dengan laki-laki yang kita tidak tahu jelas kemana arahnya. Seketika, perut Keira terasa mual. Ia tahu persis siapa yang dimaksud. Ibu bahkan tidak mengenalnya. Keira mencoba bertahan. Justru itu. Dan ibu tidak perlu mengenal kalau akhirnya hanya akan menghambat masa depanmu. Kata-kata itu menikam langsung ke hati Keira. Ia ingin marah. Ingin berteriak bahwa dirinya punya hak mencintai seseorang tanpa harus diukur dari nilai atau status. Namun ia tahu perlawanan hanya akan membawa masalah baru. Jadi ia memilih diam, meski diam itu terasa menyakitkan. Di sisi lain, Ardan juga berada dalam pertarungan batin serupa. Orang tuanya mulai mendesaknya untuk mempersiapkan keberangkatan. Mereka telah memproses dokumen-dokumen penting bahkan sebelum Ardan memberikan jawaban final. Ayahnya selalu berkata bahwa masa depan tidak menunggu, bahwa kesempatan seperti beasiswa itu tidak datang dua kali. Dan, kamu harus fokus. Kamu punya peluang besar. Jangan rusak dengan hal-hal yang tidak pasti. Suara ayahnya keras, tegas, tidak terbantahkan. Hal-hal yang tidak pasti. Ardan mengulang pelan. Iya. Hubungan emosional, perasaan, cinta, apapun itu. Semua hanya akan menghambat. Kamu harus memikirkan hidupmu, bukan perasaan sementara. Ardan menggenggam meja, menahan diri agar tidak terpancing emosi. Ayah tidak tahu apa-apa tentang Keira.
Dan kamu juga tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kamu pergi. Dan kalau kamu memaksa bertahan dengan hubungan yang belum jelas itu, kamu hanya akan melukai diri sendiri dan dia. Kalimat itu menghantam dadanya. Ardan diam. Ada bagian dalam dirinya yang tahu ayahnya mungkin benar. Tapi ada juga bagian lain yang ingin berteriak bahwa perasaannya pada Keira bukan sesuatu yang rapuh. Bukan sesuatu yang bisa dianggap sementara. Minggu itu menjadi minggu paling berat bagi keduanya. Keira semakin sering menyembunyikan air mata. Ardan semakin sering menahan sesak yang mendesak dadanya setiap kali ia melihat berkas persiapan keberangkatan yang menumpuk di meja. Hidup mereka berjalan seperti biasa, namun di bawah permukaan, keduanya mulai retak. Puncaknya datang ketika pada suatu sore, Ardan meminta untuk bertemu. Ia mengirim pesan singkat, "Kita perlu bicara." Kalimat yang selalu membawa ketakutan. Keira menunggu di taman kecil dekat kampus, tempat mereka sering duduk bersama. Ardan datang dengan langkah berat. Wajahnya tampak lebih lelah dari sebelumnya. "Keira, aku sudah diterima resmi. Beasiswanya ke Eropa," katanya tanpa bertele-tele. Keira menahan napas. Ia tahu kabar itu akan datang. Tapi mendengarnya langsung membuat dadanya seperti ditikam. "Kapan berangkat?" 2 bulan lagi. Keira mengangguk pelan. 2 bulan. Waktu yang terasa panjang sekaligus sangat singkat. "Selamat, Dan. Aku tahu kamu pantas dapat itu." Ardan menatapnya dengan mata yang meredup. "Aku senang, tapi sekaligus tidak." "Kenapa?" "Karena setiap langkah menuju mimpiku terasa seperti menjauh darimu." Keira menahan air mata. Ia tidak ingin terlihat lemah. "Kamu harus pergi, Dan. Ini impian kamu. Tapi kamu juga impianku." Kalimat itu membuat Keira tak sanggup menahan air mata lagi. Ia memalingkan wajah, menutup mulutnya, menahan isak. "Dan, aku takut. Aku takut kita tidak akan kuat menghadapi semua ini." Ardan mendekat, menggenggam tangannya. "Kita bisa kuat. Kita bisa bertahan." Keira menggeleng pelan. "Restu orang tua kita tidak ada. Kamu akan pergi jauh. Waktu dan jarak selalu menang, Dan." Ardan menatapnya lama, lalu menariknya ke dalam pelukan. Keira tenggelam dalam dekapan itu, mencium aroma yang selama ini menjadi sumber ketenangan. Tapi kali ini, pelukan itu terasa lebih dingin, lebih menyakitkan. Seolah keduanya sedang menggenggam sesuatu yang akan hilang. "Dan," Keira berbisik, "kalau suatu hari salah satu dari kita goyah, kamu tidak boleh menyalahkan siapapun." Ardan mengecup puncak kepalanya. "Aku tidak akan goyah." Tapi nada suaranya ragu. Penuh ketakutan. Di hari itu, mereka tidak bicara tentang putus, tidak bicara tentang perpisahan. Tapi keduanya tahu, sesuatu di 2 bulan sebelum keberangkatan Ardan seharusnya menjadi waktu yang mereka manfaatkan sebaik mungkin. Namun kenyataannya justru berbeda. Semakin waktu berjalan, semakin terasa jarak yang tidak mereka ciptakan, namun tumbuh sendiri dari ketakutan dan kenyataan yang tak bisa mereka hentikan. Keira berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tetap kuliah, tetap mengerjakan tugas, tetap tersenyum di depan teman-temannya, meski hatinya selalu dihantui kecemasan. Setiap kali ponselnya bergetar, ia berharap itu Ardan. Dan setiap kali Ardan terlambat membalas pesan, kecemasan itu berubah menjadi rasa sakit yang perlahan menumpuk. Ardan semakin sering sibuk. Ia harus mengurus dokumen perjalanan, rapat dengan pihak beasiswa, menghadiri pertemuan dengan dosen pembimbing. Semuanya penting. Semuanya tidak bisa ia tinggalkan. Tetapi di balik kesibukan itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Ardan semakin sulit dihubungi. Awalnya Keira mencoba memahami. Ia tidak ingin menjadi kekasih yang mengeluh setiap Ardan sibuk. Namun ketika rasa sepi itu terus tumbuh, dan setiap malam ia menangis dalam diam melihat pesan yang hanya dibaca tanpa dibalas, ia mulai merasa dirinya tak lagi menjadi prioritas. Pada suatu sore, Keira duduk di bawah pohon besar dekat gedung kampus. Ia menatap layar ponselnya yang kosong.
Pesan yang ia kirim tadi pagi belum juga dibalas. Dan, kamu sibuk ya? Kalau sempat ketemu nanti, kabari. Pesan itu tidak panjang, tidak menuntut. Tapi hening yang datang setelahnya justru menyakitkan. Beberapa temannya melintas dan melambaikan tangan. Keira membalas dengan senyum kecil. Namun begitu semuanya berlalu, senyumnya hilang, berganti kecemasan yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nama Ardan muncul. Maaf, aku rapat dari pagi. Ada yang urgent. Nanti aku kabari lagi. Hanya itu. Tidak ada, kamu apa kabar? Tidak ada, kita ketemu. Tidak ada, aku kangen. Keira menatap pesan itu lama. Dada terasa perih. Ia ingin mengerti. Tapi ada suara kecil di dalam dirinya yang mulai mempertanyakan. Apakah Ardan pelan-pelan sedang menjauh? Di sisi lain, Ardan duduk di sebuah ruangan rapat yang dingin, berusaha mengikuti pembicaraan panjang tentang proses keberangkatannya. Namun pikirannya tidak tenang. Ia tahu Keira sedang menunggu. Ia tahu ia mulai membuat Keira terluka. Namun ia juga merasa dunia menekan dari segala arah. Ayahnya, beasiswa, masa depan, dan rasa takut kehilangan Keira sekaligus takut tidak mampu mempertahankan hubungan ini. Saat rapat selesai, Ardan keluar dan bertemu seorang wanita. Nadine, mahasiswa senior yang juga mendapatkan beasiswa ke kampus yang sama. Nadine ramah, cerdas, dan punya energi yang memancar. Ia sering membantu Ardan memahami proses administrasi karena sudah lebih berpengalaman. Dan, kamu sudah selesai? Tanya Nadine dengan senyum hangat. Ya, tadi lumayan panjang, jawab Ardan. Aku juga capek. Mau makan? Sekalian kita bahas berkas yang harus kamu kirim minggu depan. Ardan ragu sejenak. Ia tahu ia harus membalas pesan Keira. Tapi ia juga harus menyelesaikan dokumen penting itu. Baik, ayo, katanya akhirnya. Sementara mereka makan di sebuah kafe kampus. Suara tawa Nadine dan obrolan mereka terdengar akrab. Nadine sering menyentuh lengan Ardan sambil tertawa, menggodanya tentang betapa ribetnya ia mengurus administrasi. Ardan ikut tertawa, bukan karena menggantikan Keira, tapi karena ia butuh kehadiran yang membuat pikirannya sedikit ringan. Namun pada saat yang sama, Keira duduk sendirian di kamarnya, menatap pesan terakhir Ardan yang tidak kunjung dilanjutkan. Malam itu, Keira memberanikan diri menelepon Ardan. Nada sambung terdengar lama sebelum akhirnya diangkat. Halo. Suara Ardan terdengar lelah. Kamu sibuk? Tanya Keira pelan. Baru selesai makan sama teman beasiswa. Banyak yang harus aku urus. Keira mencoba tersenyum, meski hatinya tertusuk. Teman beasiswa? Nadine, ya. Hening sejenak. Ardan menghela napas. Iya. Kenapa? Enggak apa-apa, jawab Keira, meski jelas ia terluka. Ardan merasakan nada itu. Keira, jangan seperti itu. Ini semua untuk masa depan kita juga. Kita. Keira mengulang, suaranya retak. Kamu masih yakin kalau kita punya masa depan? Ardan terdiam. Lama. Kita berusaha. Keira, ucapnya akhirnya. Aku berusaha. Tapi aku juga harus menjalani ini semua. Air mata Keira mengalir perlahan. Aku tahu. Tapi aku takut kamu berubah. Ardan menghela napas keras. Aku tidak berubah. Aku hanya sibuk. Tolong mengertilah. Tapi aku juga butuh kamu. Dan Keira, jangan menambah tekanan. Aku sudah cukup tertekan. Ucapannya itu menusuk. Dalam. Keira terdiam. Suara tenggorokannya tercekat. Baik. Katanya dengan suara hampir tidak terdengar. Maaf kalau aku jadi beban. Ardan terkejut. Bukan itu maksudku. Tapi terlambat. Keira menutup telepon tanpa marah. Tanpa teriak. Hanya diam. Dan diam Keira adalah tanda bahwa hatinya patah sedikit demi sedikit. Malam itu, Keira menangis dalam hening. Ia merasa tidak cukup, tidak penting, tidak lagi menjadi tempat Ardan pulang. Sementara Ardan duduk termenung,
menatap ponsel, merasa bersalah namun juga bingung karena semua hal datang bersamaan. Mimpinya, keluarganya, dan cintanya. Beberapa hari berikutnya, keadaan semakin memburuk. Ardan jarang menghubungi. Nadine semakin sering muncul di kesehariannya. Tidak ada yang salah antara mereka. Namun jarak antara Ardan dan Keira semakin terasa nyata. Keira mulai merasa seperti orang asing dalam hidup Ardan. Dan tanpa keduanya sadari, retakan kecil yang muncul di hati mereka mulai melebar. Pelan, senyap, tapi pasti. Retakan itu lahir dari rasa takut kehilangan, rasa tidak cukup, tekanan keluarga, dan ketidakpastian yang terus menggantung. Namun justru dari retakan inilah, perjalanan cinta mereka akan diuji lebih keras daripada sebelumnya. Dan hanya cinta yang benar-benar tulus yang mampu bertahan dari badai yang akan datang. Waktu berjalan seperti musuh yang diam-diam menyiksa. Ardan tinggal menghitung minggu sebelum keberangkatannya ke Eropa. Sementara Keira semakin merasakan cinta itu berubah bentuk, bukan hilang, tetapi seperti tercekik oleh jarak yang belum terjadi namun sudah terasa menyakitkan. Hari-hari Keira kini dipenuhi keraguan. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, mempertanyakan hubungannya, mempertanyakan apakah Ardan masih melihatnya sebagai seseorang yang penting atau sekadar beban seperti yang tanpa sadar pernah ia dengar dari mulut pemuda itu. Meski Ardan tidak pernah bermaksud menyakitinya, satu kalimat yang terucap dalam tekanan mampu tinggal lama di hati Keira. Di kampus, Keira semakin sering menyendiri. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Ia mudah hilang fokus, sering melamun, dan senyumnya kini tidak lagi setulus dulu. Sementara itu, Ardan tenggelam dalam rutinitas persiapan keberangkatan. Ia sibuk dari pagi hingga malam, menyerahkan dokumen, mengikuti seminar keberangkatan, dan berkonsultasi dengan para pembimbing akademik. Nadine menjadi salah satu orang yang paling sering ia temui karena mereka berada di alur keberangkatan yang sama. Kesibukan itu membuat Ardan jarang punya waktu untuk Keira. Atau mungkin ia punya waktu, namun dirinya terlalu lelah untuk menggunakannya. Suatu hari, Keira memutuskan untuk menunggu Ardan di lobi kampus. Mereka jarang bertemu akhir-akhir ini, dan ia merindukan kehadiran pemuda itu lebih dari yang bisa ia akui. Ia duduk di kursi panjang, menggenggam ponsel sambil berusaha terlihat tenang. Namun di dalam hatinya, ia merasa seperti seseorang yang sedang menunggu keajaiban. Tak lama kemudian, Ardan muncul. Keira tersenyum, senyum tulus yang sudah lama tidak ia keluarkan. Namun langkahnya terhenti ketika melihat sosok lain di samping Ardan. Nadine. Mereka tertawa bersama. Wajah keduanya tampak akrab. Nadine memegang selembar kertas dan menunjukkan sesuatu pada Ardan sambil menggodanya. Ardan mengenakan ekspresi yang sudah lama tidak Keira lihat. Ringan, hangat, tanpa beban. Sesuatu di dalam diri Keira runtuh perlahan. Ia tidak marah. Ia tidak cemburu berlebihan. Tetapi ia merasa tersisih. Tanpa Ardan sadari, kehadiran Nadine membuat Keira merasa semakin tak berarti. Ardan akhirnya melihatnya. Keira. Nada suaranya tercampur kaget dan lega. Nadine ikut menoleh, tersenyum ramah. Hai, Keira. Kamu menunggu Ardan ya? Keira mengangguk. Iya, ada yang ingin aku bicarakan. Nadine mengerti dan melangkah mundur. Kalau begitu, aku duluan ya, dan jangan lupa kirim berkasmu. Ardan mengangguk. Oke, Nat. Saat Nadine pergi, Keira memperhatikan bagaimana Ardan menatap kepergiannya sejenak. Bukan dengan cara yang romantis, tetapi cukup untuk membuat Keira sadar bahwa akhir-akhir ini Nadine lebih dekat dengan Ardan dibanding dirinya. Kamu nunggu lama? Tanya Ardan. Keira berusaha tersenyum. Tidak terlalu lama. Ardan duduk di sampingnya. Maaf ya, hari ini sibuk banget. Nadine bantu aku urus formulir yang harus diserahkan hari ini. Keira mengangguk, meski hatinya nyeri. Aku mengerti. Hening. Hening yang bukan damai, tapi penuh jarak. Ada apa? Tanya Ardan. Aku cuma. Keira menunduk. Aku merindukan kita. Ardan terdiam. Tatapannya melembut. Tetapi tidak lagi sehangat dulu. Aku juga merindukan kamu.
Tapi akhir-akhir ini semuanya rumit. Rumit. Ya, aku harus fokus. Dan aku takut kalau aku terlalu memikirkan hubungan kita, aku malah kehilangan kesempatan ini. Keira merasa seperti ditikam. Jadi aku ini, apa, dan? Penghalang. Bukan begitu. Tapi kedengarannya seperti itu. Ardan mengusap wajahnya frustasi. Keira, aku hanya ingin kamu mengerti. Aku berada di bawah tekanan besar. Aku takut tidak siap. Aku takut gagal. Aku takut mengecewakan semua orang, termasuk kamu. Keira menelan air mata. Aku tidak butuh kamu sempurna. Dan aku hanya butuh kamu tetap ada untukku. Ardan menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ada keraguan nyata di matanya. Aku mencoba, Keira. Tapi aku tidak yakin bisa membagi diriku di antara semuanya. Itu adalah kalimat yang membuat Keira sadar, bukan bahwa Ardan tidak mencintainya, tetapi bahwa cinta tidak lagi menjadi hal yang Ardan prioritaskan. Setelah percakapan itu, hubungan mereka tidak benar-benar membaik. Keira mencoba mengatur jarak, memberi ruang untuk Ardan. Namun ruang itu justru terasa seperti jurang yang makin dalam. Ardan semakin larut dalam dunianya sendiri. Nadine menjadi seseorang yang hadir di tiap langkah persiapan keberangkatannya. Sementara Keira menjadi seseorang yang ia temui ketika sempat, bukan ketika ia ingin. Berhari-hari Keira mencoba menahan diri agar tidak menghubungi Ardan. Ia tidak ingin menjadi beban. Namun setiap malam, ia meringkuk sambil memandang foto mereka berdua, foto yang diambil jauh sebelum semua ini terasa sulit. Ada satu malam ketika Ardan tidak mengabari sama sekali. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Keira mencoba memaklumi, tapi pikirannya mulai berputar-putar. Ardan sedang apa? Dengan siapa? Apakah ia lupa? Atau tidak peduli? Air mata mengalir. Kenapa semuanya berubah secepat ini? Di sisi lain, Ardan duduk di ruang tamu rumahnya, lelah hingga mata terasa berat. Ia tahu ia harus menghubungi Keira. Ia tahu Keira menunggunya. Namun tubuh dan pikirannya terasa remuk. Ia hanya ingin tidur. Sejenak saja. Namun sejenak itu berubah menjadi semalaman. Dan ketika pagi datang, luka itu sudah tertanam di hati Keira. Beberapa hari kemudian, Keira memutuskan untuk datang ke kampus lebih awal. Ia ingin melihat Ardan, tidak untuk bertengkar, tetapi untuk memastikan dirinya masih berarti bagi pemuda itu. Namun saat ia berjalan menuju gedung administrasi, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Ardan dan Nadine berdiri di tangga. Nadine memegang bahu Ardan sambil membantu memasang name tag untuk acara persiapan keberangkatan. Ardan tertawa kecil saat Nadine mengomentari kerah bajunya yang sedikit miring. Gestur itu sederhana, tapi terlalu dekat. Keira merasa jantungnya jatuh ke lantai. Ia tidak masuk mendekat. Ia tidak ingin membuat dirinya terlihat memohon. Ia hanya berbalik, melangkah pergi dengan dada sesak. Air mata menahan jatuh. Tanpa Ardan sadari, ini adalah pertama kalinya Keira benar-benar merasa kehilangan dirinya dalam hubungan itu, dan merasa mungkin, cinta mereka tidak cukup kuat menghadapi kenyataan. Namun apa yang tidak mereka tahu adalah, badai sebenarnya belum datang, dan badai itu akan mengubah segalanya. Waktu berjalan seperti bilah tipis yang menggores perlahan, meninggalkan bekas yang tak terlihat namun menyakitkan. 4 bulan telah berlalu sejak kejadian yang mengguncang hubungan Ardan dan Keira, pengkhianatan kecil yang tumbuh menjadi besar, kesalahpahaman yang berubah menjadi jurang, serta restu keluarga yang tak kunjung melembut. Mereka masih bersama, tetapi tidak sama. Mereka masih saling mencintai, tetapi rasa itu kini sering dibalut takut, curiga, dan ragu yang mereka sendiri benci. Ardan berusaha memperbaiki keadaan dengan cara yang ia tahu, menjadi lebih hadir, lebih jelas, lebih terbuka. Namun kesibukannya di kampus dan persiapannya menuju Eropa semakin menyita waktu. Keira mengerti, tetapi hatinya sulit berdamai. Ia mencoba kuat, mencoba percaya, tetapi ada saat-saat ketika ia hanya bisa terduduk di kamar, memeluk lutut, merasakan dadanya sesak tanpa tahu bagaimana mengatakannya pada Ardan. Pada suatu sore,
Mereka bertemu di taman kecil di belakang perpustakaan kota, tempat yang dulu menjadi saksi awal hubungan mereka. Keira datang lebih dulu, duduk di bangku tua yang catnya mulai mengelupas. Angin sore menerpa rambutnya lembut, namun tidak mampu menenangkan badai dalam dadanya. Ia menghela napas panjang, napas yang menahan banyak hal, kecewa, cinta, harapan, dan ketakutan kehilangan. Ardan tiba beberapa menit kemudian. Raut wajahnya lelah, bukan karena fisik, melainkan karena pikiran yang tak pernah berhenti berputar. Ia duduk di samping Keira, menjaga jarak beberapa sentimeter, seolah tak yakin apakah ia layak lebih dekat. "Kei," suaranya pelan. "Aku minta maaf kalau beberapa hari ini aku banyak hilang. Jadwal kuliah makin padat, dan urusan pemberkasan beasiswa juga terus mengejar." Keira tidak langsung menoleh. Ia menatap langit yang mulai berubah jingga. "Aku tahu kok, Dan. Aku ngerti kamu sibuk. Aku cuma pengen merasa kalau aku masih bagian dari hidupmu." Kata-kata Keira seperti benang halus yang hampir putus. Ardan memejamkan mata sejenak, menahan rasa bersalah yang kembali menyesak. "Kamu selalu bagian terbesar dari hidupku, Kei." Justru itu yang bikin semuanya terasa makin berat. Keira menunduk. Ia tahu apa maksudnya, tetapi tetap sulit menerima sesederhana itu. "Berat karena aku," gumamnya lirih. Ardan segera menggeleng dan menggeser tubuhnya, mendekat. "Bukan. Berat karena aku punya dua hal yang sama penting. Kamu, dan masa depanku. Aku takut salah pilih langkah dan malah kehilangan keduanya." Keira menggigit bibir, menahan emosi yang tiba-tiba melonjak. "Tapi kamu sadar enggak, Dan? Kadang aku merasa kamu lebih takut kehilangan masa depan daripada kehilangan aku." Perkataan itu menusuk, namun tidak salah. Ardan menatap Keira lama, lalu berkata dengan suara yang hampir pecah. "Mungkin karena aku tahu kalau masa depan gak bakal nunggu. Tapi kamu, aku berharap kamu mau." Keira menahan napas. Itu jawabannya, jujur, menyakitkan, sekaligus lembut. "Kamu berharap aku menunggu? Tanpa kepastian dari keluarga kita? Tanpa tahu kamu bakal pulang dalam waktu dekat? Dan dengan semua jarak dan halangan ini?" Suara Keira meninggi sedikit, bukan marah, tapi terluka. Ardan tidak segera membalas. Ia mengambil tangan Keira, menggenggamnya erat seperti seseorang yang sedang tenggelam dan menemukan sesuatu untuk dipegang. "Aku nggak minta kamu menunggu membabi buta. Aku cuma pengen kamu percaya kalau aku sedang berjuang. Buat kita. Buat hubungan ini punya tempat berdiri yang layak. Restu orang tua kita itu masih bisa diperjuangkan, Kei. Dan soal jarak, aku siap melawan itu. Tapi aku nggak bisa kalau kamu mulai menjauh karena takut." Keira memandang tangan mereka yang saling menggenggam. Ada kehangatan, ada cinta, tapi juga ada luka yang belum sembuh. "Aku nggak mau menjauh. Aku cuma takut kalau aku bertahan, aku malah sendirian dalam hubungan ini." Ardan menarik napas panjang, lalu mengusap punggung tangan Keira dengan ibu jarinya, lembut dan meyakinkan. "Kamu nggak sendirian. Aku ada di sini. Dan meski nanti aku jauh, aku tetap milik kamu. Aku nggak mau siapapun atau apapun menggantikan kamu." Keira menatap mata Ardan, dan di sana ia melihat sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Ketulusan yang tidak sempurna, tapi nyata. Ketakutan yang tidak ia sembunyikan, serta cinta yang meski rapuh, tetap ada. "Dan," Keira berkata pelan, "aku cuma butuh kamu buktiin itu. Bukan dengan kata-kata, tapi nanti, saat kamu di sana. Saat jarak benar-benar jadi ujian kita." Ardan menundukkan kepala dan menyentuh kening Keira dengan keningnya sendiri. Sebuah sentuhan yang menenangkan namun menyayat hati. "Aku janji, Kei. Aku bakal buktiin." Keheningan menyelimuti mereka beberapa menit. Sore berubah menjadi senja, dan warna langit seakan ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Indah namun sendu. "Kalau gitu," Keira akhirnya berkata, "kita coba lagi, ya? Kita pelan-pelan. Kita sembuhin luka ini sama-sama." Ardan menatapnya dengan pandangan yang sedikit berair.
Kita pelan-pelan. Tapi jangan berhenti. Karena aku nggak mau kehilangan kamu, Kay. Mereka saling berpelukan, hangat dan erat. Pelukan itu tidak menghapus semua rasa sakit, tidak membuat masalah hilang begitu saja. Namun pelukan itu menjadi titik balik kecil, janji baru di tengah badai, harapan yang tumbuh kembali meski telah beberapa kali dipatahkan. Mereka tahu jalan di depan masih panjang, penuh rintangan yang jauh lebih besar dari sekadar waktu, jarak, dan luka. Akan ada air mata, akan ada pergumulan, akan ada hari-hari ketika mereka hampir menyerah. Tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka ingin mencoba lagi. Mereka memilih untuk tidak menyerah. Meski tidak tahu apakah cinta itu akan cukup, mereka percaya, setidaknya cinta itu layak diperjuangkan. Seperti yang mereka duga, mencoba lagi tidak berarti segalanya berubah menjadi mudah. Justru setelah membuat janji baru, kehidupan seperti sengaja menguji mereka lebih keras. Minggu-minggu berikutnya menjadi masa yang penuh ketidakpastian. Ardan semakin sibuk dengan dokumen keberangkatan, wawancara tambahan, dan tugas akhir semester. Sementara Keira tenggelam dengan urusannya sendiri, kuliah, pekerjaan paruh waktu, dan perasaan yang terus berubah-ubah seperti ombak. Mereka masih berkomunikasi, masih bertemu ketika sempat, masih saling mengabari. Namun selalu ada rasa yang tiba-tiba nyeri, seperti luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Dan menjelang keberangkatan Ardan, rasa itu semakin tajam. Hari-hari terasa cepat. Tiba-tiba, kalender menunjukkan bahwa keberangkatan Ardan tinggal 1 bulan lagi. Waktu yang dulu terasa jauh kini menjadi seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Keira mulai menghitung hari, seolah setiap menit adalah kehilangan kecil yang harus ia terima pelan-pelan. Suatu malam, Keira duduk di kamarnya, menatap layar ponsel. Pesan Ardan masuk. Aku dari kampus, agak telat, tapi aku otu ke rumah kamu. Biasanya kalimat itu menenangkan, tapi malam itu terasa berbeda. Keira tidak tahu kenapa dadanya sesak. Entah karena takut kehilangan, atau karena kata-kata yang ia tahan selama ini mulai minta keluar. Ketika Ardan tiba, Keira sedang duduk di teras. Hawa malam dingin, dan lampu jalan memantulkan bayangan lembut pada wajahnya. Ardan menghampirinya dengan senyum lelah. Maaf telat, Kay. Hari ini kes banget, katanya sambil duduk. Keira hanya mengangguk. Ardan memerhatikannya. Ada sesuatu yang berbeda. Kamu kenapa? Ada yang kamu pikirin? Keira menatapnya tanpa bicara selama beberapa detik. Aku takut. Akhirnya ia berkata pelan. Takut semuanya jadi sia-sia. Ardan terdiam. Kata, sia-sia. Itu terasa seperti hantaman. Apa maksud kamu? Keira menarik napas. Kita udah nyoba memperbaiki semuanya. Tapi makin dekat kamu pergi, aku makin merasa kayak aku bakal kehilangan kamu. Entah secara perlahan, atau tiba-tiba. Ardan mengusap wajahnya. Frustasi. Kay, enggak gitu. Aku janji. Iya, aku tahu kamu janji, potong Keira. Tapi aku juga tahu kenyataan. Jarak itu enggak gampang, dan kita bisa aja komit. Tapi dunia enggak selalu baik. Aku takut kalau kita berubah, bukan karena kita mau, tapi karena keadaan maksa kita. Ardan menatapnya dalam-dalam. Terus kamu mau apa? Kita putus sebelum aku pergi? Itu maksud kamu? Keira langsung menggeleng cepat. Matanya berkaca-kaca. Bukan. Aku cuma butuh kejelasan. Bukan janji yang cuma manis di awal, tapi rencana nyata. Ardan terdiam. Disinilah masalah besar mereka selama ini. Bukan kurang cinta, tetapi kurang arah. Mereka terlalu sibuk mempertahankan hubungan, sampai lupa memikirkan bentuk masa depan bersama. Kay, Ardan akhirnya berkata, aku punya rencana. Tapi aku belum berani ngomong karena aku takut kamu nggak siap. Keira menoleh, alisnya berkerut. Rencana apa? Ardan mengambil napas panjang. Aku cuma pergi 2 tahun. Setelah itu, aku balik buat kerja di sini. Atau kalau aku dapat kerja di sana,
Aku mau urus izin supaya kamu bisa ikut. Keira membeku. Ardan melanjutkan. Aku serius. Tapi keluarga kamu. Potong Keira cepat. Mereka aja nggak setuju sama hubungan kita. Dan, gimana mereka bisa setuju kalau aku ikut kamu ke luar negeri? Ardan menjawab dengan suara mantap. Kalau restunya belum turun, aku perjuangin. Aku nggak bakal tinggal diam, Kay. Keira menggigit bibir, menahan emosi. Tapi aku capek lihat kamu berantem sama keluarga kamu gara-gara aku. Ini bukan salah kamu. Ardan menggeleng pelan. Aku yang milih ini. Kamu nggak maksa aku. Aku yang cinta sama kamu. Aku yang mau kamu. Mata Keira memerah. Ardan menggenggam tangan Keira, lebih erat dari sebelumnya. Dengar aku. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku nggak mau kita kandas cuma karena takut. Kita udah sejauh ini, Kay. Masa kita nyerah sekarang? Keira menunduk. Aku bukan mau nyerah. Aku cuma takut. Ardan menangkup wajah Keira dengan kedua tangannya. Aku juga takut. Tapi kita bisa takut bareng-bareng. Kita bisa hadapi bareng. Keira menutup matanya. Setetes air mata jatuh. Disusul beberapa lainnya. Aku nggak mau kamu pergi, bisiknya. Ardan memeluknya, menahan napas, menahan air mata yang ia sembunyikan sedari tadi. Aku juga nggak mau pergi. Tapi aku harus. Demi masa depan kita. Pelukan itu lama, seolah mereka mencoba menahan waktu agar tidak terus berjalan. Beberapa hari kemudian, masalah baru muncul. Orang tua Ardan memanggilnya dan mengajak bicara serius. Mereka sudah tahu hubungan Ardan dan Keira membaik. Dan mereka tidak senang. Fokus kamu harus kuliah. Jangan urus yang lain. Tegas ayahnya. Ardan mencoba menjelaskan, mencoba meminta pengertian. Tetapi semakin ia bicara, semakin keras penolakan itu. Kami tidak setuju hubungan itu dilanjutkan, kata ibunya. Hari itu, Ardan pulang dengan perasaan remuk. Ia ingin mencintai Keira, tapi ia juga tidak ingin menjadi anak yang durhaka. Semuanya terasa salah, apapun pilihan yang ia buat. Ketika ia bertemu Keira malam itu, Keira langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ardan menceritakan semuanya dengan wajah tertunduk. Keira hanya terdiam. Dan ketika ia akhirnya bersuara, suaranya tidak gemetar seperti sebelumnya. Kalau gitu, kita harus jadi lebih kuat dari sebelumnya, dan... Ardan menatapnya. Tidak percaya. Kamu nggak mau mundur? Kamu nggak capek? Keira tersenyum kecil, sedih, namun kukuh. Aku capek. Tapi aku lebih takut nyesel kalau aku berhenti sekarang. Kalau kita mau akhir yang bahagia, ya kita harus bayar harganya. Ardan menatap Keira lama. Lalu memeluknya seperti seseorang yang baru mendapatkan napas pertama setelah tenggelam terlalu lama. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka tidak hanya saling mencintai, tapi juga saling memilih. Tidak hanya saling membutuhkan, tapi saling berjuang. Meski badai belum berhenti, mereka mulai melihat cahaya kecil di ujung perjalanan. Cahaya yang membuat semua sakit, semua pengorbanan, terasa mungkin untuk dihadapi. Hari-hari menjelang keberangkatan Ardan terasa seperti detik-detik terakhir sebelum badai besar. Setiap pertemuan, setiap pesan, setiap panggilan terasa penting, namun sekaligus menyakitkan. Ada kebahagiaan kecil yang datang dari usaha mereka memperbaiki hubungan, tetapi selalu ada bayang-bayang perpisahan yang mengikuti di belakang. Keira menjadi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Bukan karena ia berhenti takut, tetapi karena ia mulai belajar bahwa mencintai seseorang berarti percaya, bahkan ketika tidak ada jaminan apa-apa. Ardan pun berubah, lebih terbuka, lebih jujur, lebih berhati-hati dengan kata-kata dan tindakannya. Mereka berdua mulai sadar bahwa cinta bukan tentang siapa yang paling kuat bertahan, melainkan siapa yang mau terus mencoba meski sering goyah. Namun seakan belum cukup, ujian lain datang. Suatu sore, Keira pulang dari kampus dalam keadaan lelah. Langkahnya berat, pikirannya penuh, dan telepon dari orang tuanya membuat semuanya makin rumit.
Orang tua Keira ternyata mendengar desas-desus tentang keluarga Ardan yang tidak menyetujui hubungan itu. Mereka khawatir Keira akan tersakiti di kemudian hari, dan mulai mendesak agar Keira mempertimbangkan ulang semua ini. Ayah cuma ingin kamu bahagia, kata ayahnya di ujung telepon. Ibu nggak mau kamu nunggu seseorang yang keluarganya aja nggak mau terima kamu, tambah ibunya. Keira hanya bisa menunduk di trotoar, memegang ponsel erat. Tekanan itu seperti dua sisi yang sama-sama menuntutnya memilih. Tapi aku sayang sama dia. Yah, Bu. Suaranya serak. Kami tahu kamu sayang. Tapi kadang cinta aja nggak cukup. Cinta aja nggak cukup. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang Keira kira. Setelah telepon ditutup, ia merasa seluruh harapannya runtuh pelan-pelan. Seolah perjuangan yang sudah mereka lakukan kembali tidak dianggap, kembali tidak dihargai. Malam itu Keira tidak langsung membalas pesan Ardan. Ia hanya duduk di ranjang, memandangi lampu-lampu kota dari jendela. Dadanya sesak, pikirannya berputar. Apa benar? Apa cinta aja nggak cukup? Ardan merasakan ada yang berbeda. Ia menelepon, tetapi Keira menjawab dengan suara pelan. Jelas tidak baik-baik saja. Kamu kenapa, Kay? Kamu nangis? Enggak. Kay. Keira akhirnya tak mampu menahan. Tangisnya pecah, membuat Ardan panik. Orang tua aku, mereka nggak setuju, dan Ardan membeku. Mereka bilang keluargamu nggak mau sama aku, dan mereka takut aku nanti terluka. Keira menangis lagi. Aku nggak tahu harus gimana. Ardan duduk di meja belajarnya, menggenggam ponsel seakan hidupnya tergantung di sana. Kay, dengar aku. Aku janji kita bisa jalanin ini. Aku bakal benerin semuanya. Aku bakal buktiin ke orang tua kamu kalau aku serius. Aku bakal kasih tahu keluarga aku juga kalau aku nggak mau lepasin kamu. Dan aku capek berjuang sendirian. Kamu nggak sendirian. Aku sama kamu. Tapi aku ngerasa kayak aku yang paling banyak hilang. Kamu punya mimpi. Kamu punya masa depan. Aku cuma menunggu. Kata menunggu itu menggores Ardan lebih dari yang Keira lihat. Ia tahu Keira benar. Ia tahu Keira menanggung beban 2 kali lipat darinya. Ditinggal untuk waktu lama dan tidak disetujui oleh kedua belah pihak. Ardan menarik napas panjang. Kamu nggak cuma menunggu. Kamu bagian dari masa depan aku, Kay. Tapi itu bukan hal yang keluarga kamu lihat. Keluarga aku bisa berubah. Apa kamu yakin? Ardan terdiam. Keira menangis makin kencang. Kebisuan itu menyayat keduanya. Keira akhirnya berbisik lirih. Kalau nanti kamu berubah, kamu boleh bilang. Jangan paksa diri kamu untuk tetap sama cuma karena aku. Ardan merasa dunia runtuh. Aku nggak bakal berubah. Dan semua orang berubah kalau keadaan memaksa. Kalimat itu memotong seperti belati. Beberapa hari kemudian, Ardan memutuskan melakukan sesuatu yang Keira tidak tahu. Ia pulang lebih awal dari kampus lalu berbicara langsung dengan ayah dan ibunya. Kali ini ia tidak hanya meminta restu, tapi menyampaikan keinginannya dengan ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan. Aku udah dewasa. Aku tahu apa yang aku pilih. Dan aku pilih Keira, katanya. Ayahnya menatap tajam. Kamu keras kepala. Aku serius. Kamu belum tahu hidup. Aku tahu apa yang aku rasakan. Dan aku tahu Keira nggak salah. Ibunya mencoba menengahi. Ardan, perjalanan kamu masih panjang. Kamu akan ketemu banyak orang di luar negeri. Kamu bisa berubah pikiran. Tapi aku nggak mau berubah dari apa yang aku rasakan sekarang. Perdebatan berlangsung lama dan melelahkan. Ardan merasa suaranya tercekat. Tetapi ia bertahan. Setelah 1 jam lebih, ayahnya akhirnya berkata, "Baik, kalau kamu yakin, buktikan ketika kamu kembali dari luar negeri. Jika hubungan kalian masih bertahan, baru kita bicarakan lagi." Itu bukan restu penuh. Tapi itu bukan penolakan total. Itu celah kecil. Harapan kecil. Ardan segera menghubungi Keira malam itu.
Ketika ia menceritakan semuanya, Keira terdiam lama. Lalu, perlahan ia menangis. Bukan sedih, bukan bahagia, tapi lega. Seakan beban besar yang ia pikul perlahan terangkat. Dan, beneran mereka bilang begitu. Iya, itu belum penuh. Tapi itu jalan buat kita. Keira tersenyum sambil menangis. Aku bangga kamu ngomong kayak gitu. Aku ngelakuin itu buat kita. Aku tahu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Keira bisa tidur dengan perasaan lebih tenang. Seminggu sebelum keberangkatan Ardan, mereka memutuskan bertemu di pantai, tempat yang pernah mereka kunjungi saat hubungan mereka masih sederhana, sebelum semua masalah datang. Matahari sore jatuh perlahan ke cakrawala, memantulkan cahaya keemasan yang lembut pada ombak. Keira berjalan di pasir, mengangkat sedikit ujung rok panjangnya agar tidak basah. Ardan berjalan di sampingnya, membawa jaketnya untuk berjaga-jaga jika angin menjadi lebih dingin. Kamu ingat nggak, dulu kita kesini pertama kali? Tanya Ardan. Keira tersenyum kecil. Ingat, kamu bilang kamu nggak akan bikin aku nangis. Ardan tertawa pelan, getir. Dan nyatanya aku sering bikin kamu nangis. Tapi bukan cuma kamu. Keadaan juga. Ardan menatap wajah Keira, ditiup angin laut. Aku janji nanti aku bikin kamu nangis karena bahagia, bukan karena sedih. Keira memandangi ombak, lalu memandang Ardan. Aku percaya kamu. Mereka duduk di tepi pantai. Tidak banyak kata. Tidak ada pengakuan dramatis. Hanya dua hati yang saling memahami bahwa cinta mereka bukan cinta yang mulus, tapi cinta yang bertahan meski berkali-kali tergores. Keira menyandarkan kepala di bahu Ardan. Kalau nanti kamu capek di sana, ingat aku, ya. Ardan menggenggam tangannya. Aku bakal ingat kamu setiap hari. Keira menutup mata. Angin malam mulai turun perlahan. Kalau nanti kamu berubah, bilang ke aku. Jangan biarin aku nunggu hal yang udah nggak ada. Ardan memeluk Keira erat. Aku nggak akan berubah. Tapi kalau suatu hari aku ragu, kamu orang pertama yang bakal aku kasih tahu. Keira mengangguk pelan. Aku juga janji gitu. Ardan mengecup pucuk kepala Keira. Kita berjuang bareng, ya? Ya, bareng. Ombak pecah di tepi pantai. Langit berubah oranye. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada kedamaian dalam hati mereka. Bukan karena masalah sudah selesai. Bukan karena jalan sudah terbuka. Tetapi karena mereka akhirnya mulai memahami sesuatu. Cinta bukan soal menghindari luka. Cinta adalah soal memilih seseorang meski tahu dunia bisa saja menjauhkan. Dan mereka memilih satu sama lain. Hari keberangkatan Ardan akhirnya tiba. Bandara pagi itu dipenuhi suara pengumuman dan langkah kaki yang bergegas. Keira berdiri di dekat pintu keberangkatan, menggenggam tali tasnya erat, bukan karena dingin, tapi karena gugup, takut, sedih, dan bangga bercampur menjadi satu. Ardan berdiri di depannya, membawa koper dan ransel, namun matanya hanya fokus pada satu hal. Keira, kamu siap? Tanya Ardan pelan. Keira mengangguk, meski sebenarnya hatinya tidak siap sama sekali. Iya, kamu juga harus siap. Sama semua hal yang bakal kamu hadapin di sana. Ardan meraih kedua tangan Keira dan menggenggamnya erat. Aku bakal baik-baik aja. Kamu juga harus baik-baik, ya? Jangan hilang. Keira tersenyum kecil. Nggak akan. Tatapan mereka saling bertemu dan bertahan lama. Tatapan yang menyimpan banyak hal. Janji, harapan, ketakutan, dan cinta yang selama ini diuji begitu keras. Aku pergi bukan untuk menjauh dari kamu, kata Ardan. Aku pergi supaya nanti aku bisa pulang dengan masa depan yang lebih jelas. Supaya kita punya ruang buat bersama. Keira mengangguk, menahan air mata. Aku bakal nunggu. Tapi bukan sambil diam. Aku juga bakal bangun masa depan aku. Ardan tersenyum. Bangga. Itu yang aku mau. Ketika panggilan boarding terdengar, Keira tak tahan lagi. Ia langsung memeluk Ardan dengan semua kekuatan yang tersisa.
Pelukan yang lebih dari sekadar salam perpisahan. Itu adalah pelukan kepercayaan, pelukan doa, pelukan yang mengirimkan separuh dirinya ikut pergi bersama Ardan. Dan, jangan lupain aku, bisiknya. Ardan memeluknya kembali. Lebih erat. Nggak bakal. Kamu rumah aku, Kay. Dan dalam beberapa detik yang terasa sangat panjang, mereka akhirnya melepaskan. Ardan melangkah menuju gerbang, berhenti sejenak, menoleh, tersenyum. Senyum yang membuat Keira menangis, tapi juga membuatnya kuat. Ketika Ardan menghilang di balik pintu, Keira tahu, perjuangan baru saja dimulai. Bulan pertama berjalan dengan berat. Keira dan Ardan masih sering video call, tetapi perbedaan waktu membuat semuanya sulit. Terkadang Ardan baru pulang dari kampus saat Keira baru mulai hari. Terkadang Keira tertidur sebelum sempat telepon karena kelelahan. Ada hari-hari ketika mereka hanya mampu bertukar pesan singkat. Namun tidak ada satu hari pun yang mereka lewatkan tanpa kabar. Meski begitu, ada malam-malam ketika Keira menangis sendirian, merasa rindu yang menyakitkan. Ada hari ketika Ardan terpuruk karena tugas berat, cuaca ekstrim, dan rasa sepi yang menusuk. Tetapi meskipun rindu itu menyiksa, mereka tidak pernah berhenti mencoba. Hingga suatu hari di bulan keempat, Ardan menelepon Keira dengan suara yang berbeda, lebih cerah, lebih bahagia. Kay, aku dapat kerja sampingan. Keira spontan duduk tegak. Serius? Yang kamu pengen itu? Iya, yang di lab kampus. Ini bisa bantu aku nabung buat masa depan kita nanti. Keira tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Aku bangga banget sama kamu. Ardan tertawa kecil. Tawa yang membuat Keira merasa sedikit lebih dekat meski jarak ribuan kilometer memisahkan. Beberapa bulan berikutnya, keadaan semakin stabil. Mereka mulai menemukan ritme mereka sendiri. Mereka belajar kapan berhenti dan kapan berjuang. Mereka belajar bahwa jarak tidak selalu melemahkan hubungan. Kadang jarak justru mengajarkan arti kesetiaan. Di tahun pertama Ardan di Eropa, kedua orang tua Keira mulai melihat perubahan. Mereka melihat bagaimana Keira tumbuh lebih dewasa, lebih mandiri, lebih bijaksana. Mereka melihat bahwa cinta itu tidak membuat anak mereka runtuh, tetapi menguatkan. Suatu malam, ibunya berkata, "Ibu lihat kamu bahagia, meskipun susah. Kalau kamu yakin sama hubungan ini, ibu dukung." Keira menatap ibunya, tidak percaya. "Maksud ibu?" "Ibu mau kamu bahagia. Kalau dia baik, kalau dia layak, ya ibu doakan." Air mata Keira jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya, restu kecil itu mulai terbuka. Di sisi lain, Ardan juga perlahan memenangkan hati keluarganya. Prestasinya meningkat. Ia menjadi salah satu mahasiswa terbaik. Dosen-dosennya memuji komitmennya. Teman-temannya menghormatinya. Dan ketika ayahnya melihat semuanya, ia mulai berubah. Saat Ardan pulang video call suatu malam, ayahnya berkata, "Teruskan perjuangan kamu. Pulanglah sebagai seseorang yang siap." Ardan terdiam. "Siap apa?" Ayahnya menjawab, "Siap memperjuangkan perempuan yang kamu pilih." Itu bukan kalimat besar. Tapi bagi Ardan, itu adalah restu yang sudah lama ia nanti. 2 tahun berlalu jauh lebih cepat dari yang mereka kira. Keira semakin matang. Ardan semakin dewasa. Keduanya tidak sempurna, tetapi keduanya tidak pernah berhenti memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan. Hingga akhirnya, Ardan mengirim pesan. "Tiket pulang udah fix. Aku kembali bulan depan." Keira membaca kalimat itu sambil menutup mulutnya. Gemetar. Setelah 2 tahun mengalah pada jarak, waktu, dan keadaan, akhir itu akhirnya terlihat. Hari kepulangan Ardan tiba. Keira menunggu di bandara dengan jantung berdebar hebat. Ketika pintu kedatangan internasional terbuka, orang-orang keluar satu persatu. Lalu Ardan muncul, lebih dewasa, lebih tenang, dengan mata yang langsung mencari dirinya. Ketika pandangan mereka bertemu, Keira menutup mulut, menahan tangis. Ardan berjalan cepat, meletakkan koper, lalu memeluk Keira begitu erat seakan ia takut perempuan itu akan menghilang.
Aku pulang, kata Ardan di bahu Keira. Selamat pulang, jawab Keira sambil menangis. Mereka tidak bicara banyak. Tidak perlu. Pelukan itu mengatakan semuanya. Rindu, perjuangan, kesetiaan, dan cinta yang bertahan. Seminggu setelah Ardan pulang, ia mengajak Keira ke rumah untuk bertemu keluarganya. Keira gugup setengah mati, tetapi Ardan menggandeng tangannya dengan pasti. Ketika mereka masuk, ayah Ardan menatap Keira lama. Kemudian, untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Kamu perempuan yang bikin anak saya kuat selama ini, katanya. Terima kasih sudah tidak menyerah. Keira menahan napas. Ibunya mendekat, menepuk bahu Keira pelan. Mulai sekarang, anggap rumah ini rumah kamu juga. Keira menangis. Ardan memegang tangannya lebih erat. Dan disitulah, setelah bertahun-tahun penuh air mata, keraguan, luka, dan perjuangan, restu itu akhirnya benar-benar turun. Beberapa bulan kemudian, di sebuah taman kecil tempat mereka pernah duduk berdua penuh kekhawatiran, Ardan berlutut di depan Keira. Tangannya gemetar, tetapi suaranya mantap. Keira, aku sudah kembali. Aku sudah menepati janji. Sekarang, izinkan aku membangun masa depan bareng kamu. Keira menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ardan, will you stay? Untuk selamanya, bareng aku. Keira mengangguk dengan tangis bahagia. Iya, dan aku mau. Ardan memeluknya erat, sementara matahari sore jatuh di belakang mereka. Indah, hangat, seolah alam ikut merestui. Cinta mereka bukan cinta yang mudah. Bukan cinta yang sempurna. Tapi cinta yang bertahan, yang tumbuh, yang diuji berkali-kali dan tetap memilih untuk tidak menyerah. Dan pada akhirnya, mereka menang. Mereka bahagia. Mereka layak mendapatkannya.